Minerva yang melihat itu dia hanya diam. Dia terdiam. Sebelum tiger itu berhasil menyerangnya, Jagger melancarkan serangan dengan ranting di tangannya. Minerva yang melihat itu berkata, "Sulit dipercaya." Terlihat Jagger yang melancarkan serangan beruntun ke arah tiger tersebut. Banyak tebasan bersarang di tubuh tiger tersebut. Jagger pun berkata, "Tubuh besar itu." Terlihat tiger tersebut yang tersungkur setelah terkena serangan Jagger. Tubuhnya gemetaran. Jagger pun menghampiri dan berdiri di depannya dengan menatap tajam ke arah tiger tersebut. Dia pun bergumam, "Ini aneh. Saber-tooth tiger adalah makhluk yang pintar. Jadi ia harusnya tahu setelah merasakan perbedaan dalam kekuatan kita, tapi tetap bertarung setelah mengetahui apa yang akan terjadi." Jagger yang sudah memiliki asumsinya sendiri, dia pun melempar batang kayu atau ranting tersebut ke belakang. Terlihat beberapa langkah kaki hewan kecil. Tentu saja, dia punya bayi. Itulah asumsi dari Jagger. Tiger tersebut pun waspada pada Jagger. Dia menggeram. Namun di sisi Jagger, dia mengangkat tangannya seakan menyerah dan tidak mau bertarung lagi. Sembari dia berkata, "Tenanglah, aku tidak berniat melukai kalian. Aku datang karena Lady Marquis khawatir padamu." "Hei Zack, aku tahu kenapa dia dipanggil Kitty Cat. Kau itu berat." Meow. Malah jadi kucing guys. Terlihat tiger tersebut yang menjilati pipi dari Jagger. Scene berpindah saat mereka kembali. Lady Marquis berkata, "Kau membuat masalah," menceramahi Kitty Cat. Meow. Terlihat anak-anak dari Kitty Cat atau tiger tersebut itu terlihat imut. Lalu Lady Marquis berkata, "Terima kasih telah menyelesaikan permintaanku, Warrior of Dome." Jagger pun merespon, "Jadi kau tahu. Padahal aku sengaja pergi ke pedesaan untuk menyembunyikan namaku." Lady Marquis pun menjawab, "Ini sulit bagi bangsawan untuk melupakan nama itu. Tapi kesampingkan itu." Lalu bertanya, "Apa hubungan antara kalian berdua?" Jagger dan Minerva mereka serentak menjawab, namun berbeda jawaban. Jagger menjawab, "Orang asing." Sedangkan Minerva menjawab, "Pelayanku." Setelahnya mereka pun adu jotos. Jagger berkata, "Siapa yang kau sebut pelayan?" "Hah," dengan wajah kesal. Minerva pun menjawab, "Apa? Orang asing? Kau pelayan?" "Sepertinya itu adalah hubungan yang aneh," ucap Lady Marquis. Namun Jagger pun bertanya, "Tetapi Lady, mengapa kau menamainya Kitty?" Lalu Lady Marquis menjelaskan, "Ketika pertama kali aku bertemu anak ini, kupikir dia seekor kucing. Bahkan sekarang, dia masih terlihat imut seperti anak kucing. Namun bagi orang lain mungkin tidak melihatnya dengan cara yang sama. Ia mungkin kabur dari rumah karena itu. Dia berpikir mungkin bahwa dia tidak pantas berada di sini. Jadi aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahumu. Aku ingin mengirim anak ini kembali ke tempat asalnya." Jagger yang mendengar hal tersebut dia pun terkejut. "Jika kau membahas soal rumah Saber-toothed Tiger," Lady Marquis pun mengiyakan, "Ya, ini tempat yang kau pikirkan. Itu daerah paling timur, bernama Sigmire." Scene berpindah di sebuah kota yang bernama Ephelem. Seseorang berkata, "Oh, coba lihat itu. Wah, itu terlalu mencolok." Terlihat Minerva dan rombongannya. Itu adalah Kitty Cat dan anak-anaknya.
Imut sekali. Aku ingin membawanya pulang. Dasar manusia rendahan. Mereka tak berpaling dari kecantikanku, ucap Minerva yang kepedean. Terlihat di samping Minerva, Kiteket meliriknya dengan bertanya-tanya. Dari tatapan matanya itu mengatakan bahwa Minerva adalah orang yang terlalu kepedean atau idiot. Jagger pun menoleh dan berkata, "Kau beruntung. Apa maksudmu?" tanya Minerva. Lalu Jagger melanjutkan, "Seandainya saja aku bodoh sepertimu." Kata-kata Jagger itu sangatlah menusuk untuk Minerva. Minerva pun berkata sembari menahan kesalnya, Ngomong-ngomong, mau kemana kau sekarang? Kau bilang kau mau ke Sigmire atau apalah itu kan? Aku harus pergi ke suatu tempat, ucap Jagger. Kau mau kemana? Tanya Minerva lagi. Aku mau membeli pedang. Tidak apa-apa kan? Namun Minerva langsung menarik baju Jagger. Jagger yang melihat itu pun bertanya, "Apa? Kenapa?" Itu, ucap Minerva dengan menggertakkan giginya. Lalu berteriak, "Apakah ini yang orang-orang maksud? Dasar sialan." Lalu scene berpindah di suatu tempat. Seseorang berkata, "Selamat datang di toko senjata terbaik di Ephelem. Ada yang bisa saya bantu?" Jagger berkata, "Aku ingin membeli pedang yang berkualitas tinggi." Di belakangnya terlihat Minerva yang melihat atau mengamati sekitarnya. Dia berkata, "Semuanya sampah." Seseorang yang melayani tersebut pun bergumam, dilihat dari manapun, dia tidak sanggup membeli pedang kualitas terbaik. Terlihat Jagger dan Minerva. "Mau ngambek sampai kapan?" tanya Jagger yang menenangkan Minerva. Ucap Minerva yang memalingkan wajahnya. Pelayan tersebut pun berkata lagi, "Silahkan lihat-lihat dulu. Persediaan kami juga bagus-bagus kok." Lalu melanjutkan, "Kami tidak menerima kredit." "Baiklah, mari lihat-lihat dulu. Nanti aku akan memutuskan mau ku beli atau tidak." "Cuma menerima tunai?" "Baiklah, silahkan," ucap pelayan tersebut yang berbalik. Terlihat di belakang Minerva yang sedang menenangkan Kiteket yang sepertinya sedang marah kepada pria tersebut. Minerva berkata, "Pria itu sangat aneh. Tidak peduli sebagus apa pedang buatan manusia." Jagger langsung memotong perkataan Minerva dan menepuk dan mengusap-usap kepalanya. "Kau masih lebih baik. Jangan lakukan itu." Terlihat mereka yang sudah sampai. Pelayan atau pria tersebut berkata, "Di sebelah sini. Ini adalah tempat barang-barang mewah." Mereka pun memasuki tempat tersebut. Pria itu berkata, "Kalau pedang yang Anda cari adalah pedang untuk berburu monster tingkatan non-standar, maka pedang ini sempurna untuk Anda." "Ini, apa ini?" "Nama pedang ini adalah Red Dragon." "Kalau ini Red Dragon, berarti..." "Benar," ucap pria tersebut. Lalu dia menjelaskan, "Ini adalah pedang milik seorang pahlawan legendaris, Arenes Gonfield, yang membunuh lusinan naga seorang diri. Warna merah di bilah pedangnya terbuat dari tulang punggung Red Dragon, dan lengkungannya yang anggun ini adalah ciri khasnya." "Cantik," ucap pria itu yang sangat mengagumi pedang tersebut. Jagger pun bertanya, "Berapa harganya?" Lalu bergumam, "Memang benar, ini adalah toko senjata terbesar di benua ini." Lalu pria itu berkata, "Harganya XXXXXX." "Tolong perlihatkan pedang selanjutnya," ucap Jagger. Pria itu pun tertawa dan bergumam, "Sudah kuduga, sungguh konyol." Dia berkata, "Baiklah, selanjutnya adalah The White Sword Sniper buatan Master Blacksmith Nabarin." "Oh?" ucap Jagger. Lalu bertanya, "Harganya?" "Pedang selanjutnya." "Apa ini?" tanya Jagger. Pria itu pun menoleh. "Oh,
Kau melihatnya kan? Itu adalah item yang baru-baru ini kami terima. Pedang itu ditemukan oleh Sir Carl, salah satu anggota dari Five Warriors. Kami belum memajangnya, nama dan harganya pun belum ditentukan. Terlihat Jaeger yang langsung menghampiri pedang tersebut. Pria itu pun berkata, "Pelanggan, Anda tidak boleh menyentuh barang jualan kami begitu saja." Lalu Jaeger menoleh dengan tatapan tajamnya. Jaeger pun langsung mengambil dan meraih pedang tersebut. Setelah memegang pedang tersebut, terlihat aura dari pedang tersebut itu berhembus seperti salju. Jaeger pun tersenyum. "Aku akan membeli pedang ini." Lalu Shin berpindah di daerah kumuh. Seseorang berkata, "Aku tidak suka. Kenapa aku harus tidur di tempat seperti ini?" ucap Minerva. Terlihat Minerva yang sangat kesal. Jaeger berkata, "Aku menghabiskan semua uangku untuk membeli pedang ini. Kalau kau tak suka, tidur di luar saja. Lihat, dia bisa tidur nyenyak kok." Terlihat Kitty Cat yang sudah pulas tidur. "Kau berselingkuh dengan pedang lain, lalu sekarang kau mau aku tidur di tempat lusuh seperti ini?" ucap Minerva dengan kesal. Namun Jaeger tak menghiraukannya dan langsung berbaring di tempat tidur. Dia pun berkata, "Lalu aku harus apa? Aku mau tidur." "Dasar warrior tidak setia. Diamlah, kita sedang di daerah kumuh," bentak Jaeger. Hiks. Terlihat Minerva yang tidur dengan menunggangi Kitty Cat. "Apa? Hei, suara apa ini?" Jaeger pun terbangun. Lalu dia keluar dari kamar mengecek suara tersebut. Masih terdengar suara tangis. Setelah sampai di ruangan tersebut, Jaeger pun berkata, "Kau." Namun apa yang dilihatnya? Terlihat sesosok wanita yang berdiri yang dikelilingi oleh bongkahan-bongkahan es. Itu terlihat indah di bawah sinar rembulan. Jaeger pun menyapa, "Hei, aku tak tahu apa yang terjadi, tapi menangis takkan menyelesaikan masalahmu," ucap Jaeger. Wanita itu pun menoleh. "Kau tidak akan mati kan?" tanya wanita itu. Mendengar pertanyaan wanita tersebut, Jaeger pun terkejut. "Apa maksudmu?" "Semua orang yang pernah menjadi pemilikku pasti mati. Bahkan orang yang baik, yang kuat sekalipun. Aku tidak ingin menemani siapapun lagi." Tapi Jaeger pun menyela. "Tunggu dulu. Jadi siapa kau?" tanya Jaeger pada wanita tersebut. "Namaku adalah Xiui. Aku adalah pedang terkutuk yang telah menjadi milikmu." Xiui, the Sword of Sorrow, yang mengendalikan es dan hawa dingin. Pedang yang memperkuat kesedihan penggunanya dan membuat mereka ingin bunuh diri. Embun yang terkumpul di bilah pedangnya bagaikan air mata.